Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Wahyuni. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2018. Saya dari Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu, yaitu salah satunya sampah plastik. Yang mana sampah plastik di wilayah kota pesisir Bengkulu saat ini sangat banyak sekali, bahkan berserakan di mana-mana seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut akan terkonsentrasi pada wilayah perkotaan bahkan daerah pesisir di Kota Bengkulu. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya yang mendorong semakin bertambahnya timbunan sampah plastik di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Wilayah pesisir di Kota Bengkulu saat ini sudah dipenuhi oleh sampah plastik yang berserakan di mana-mana, tepatnya di Pantai Kualo, wilayah pesisir Kota Bengkulu. Sampah plastik yang menumpuk bahkan berserakan di Pantai Kualo Bengkulu bukan hanya dari masyarakat perkotaan saja, bahkan sampah tersebut berasal dari pedesaan dan juga masyarakat pegunungan, yang mana sampah tersebut terkumpul kemudian menumpuk di wilayah pesisir Kota Bengkulu, yaitu di Pantai Kualo. Sampah plastik yang lama sekali terurai sekarang menyebabkan pencemaran di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Dalam hal ini sangat diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu, tepatnya di Pantai Kualo, dengan pemahaman serta kemauan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menjaga kebersihan lingkungan. Sampai saat ini, pemerintah di Kota Bengkulu masih belum menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Dalam hal ini, diperlukannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan Kota Bengkulu untuk lebih peduli terhadap keadaan wilayah pesisir Kota Bengkulu, tepatnya di Pantai Kualo. Mengingat Pantai Kualo, Kota Bengkulu memiliki potensi dan peluang yang besar dalam bidang pariwisata. Dan sebagai salah satu daya tarik wisata, maka perlu ditindaklanjuti permasalahan yang ada di wilayah pesisir tersebut, yaitu permasalahan sampah plastik, dengan menindaklanjuti untuk menarik daya tarik wisatawan, maka perlu sekali ditindaklanjuti permasalahan ini untuk menjadikan kawasan unggulan, yaitu untuk menjadikan kawasan wilayah pesisir Kota Bengkulu, yaitu Pantai Kualo, menjadi wisata unggulan. Dalam pengelolaan wisata pantai, yaitu wilayah pesisir Kota Bengkulu, usaha untuk mengembangkan dan melestarikan aset atau potensi wilayah pesisir Kota Bengkulu. Usaha dalam pengelolaan sampah plastik memiliki nilai guna bagi masyarakat wilayah pesisir Kota Bengkulu dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi yang bernilai ekonomi. Kemudian sampah plastik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat, guna untuk mengurangi populasi sampah plastik dan pencemaran wilayah pesisir Kota Bengkulu. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir Kota Bengkulu, sekaligus dapat menjadikan wilayah pesisir Kota Bengkulu menjadi wilayah pariwisata yang berkelanjutan dan dapat memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat setempat. Kemudian dapat memberikan nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Bengkulu. Dari permasalahan sampah plastik yang terjadi di wilayah pesisir Kota Bengkulu, saya harap masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan mengelola sampah tersebut menjadi bernilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Saya harap pemerintah Kota Bengkulu lebih tegas lagi dalam penanganan sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu
dan pemerintah lebih turun tangan dalam penanganan sampah yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu, terutama di Pantai Kualo. Karena sampah yang ada di Pantai Kualo itu sangat banyak sekali, sehingga menyebabkan pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Saya harap masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu lebih peduli lagi terhadap lingkungan wilayah pesisir Kota Bengkulu dan bisa memanfaatkan serta memberikan solusi terhadap sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Dengan kerjasama yang kita lakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah Kota Bengkulu, kita dapat menemukan solusinya bersama-sama dan menangani sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Jadi menurut saya yang terpenting adalah kesadaran masyarakat dan kepekaan pemerintah Kota Bengkulu dalam menangani sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Kita sebagai selaku masyarakat wilayah pesisir Kota Bengkulu lebih peka lagi terhadap lingkungan kita, yaitu lingkungan pesisir kita yang sekarang banyak sekali sampah yang menumpuk di mana-mana, bahkan berserakan. Dan juga buat pemerintah Kota Bengkulu, saya harap lebih peka lagi terhadap keadaan lingkungan yang terjadi dan lebih turun tangan dalam permasalahan sampah plastik yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Kalau kita tidak peduli lagi terhadap lingkungan pesisir kita, siapa lagi yang akan peduli? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dimensi untuk tercapainya pembangunan di wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan pesisir secara terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan pembangunan secara terpadu, yang mana guna untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Adapun keterpaduan ini mengandung 3 dimensi. Yang pertama ada sektoral, yang kedua ada bidang ilmu, dan yang ketiga ada keterkaitan ekologis. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu sektoral. Sektoral itu merupakan suatu keperluan dan koordinasi tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab antara sektor atau instansi secara horizontal dan juga vertikal. Kemudian bidang ilmu. Dalam pengelolaannya itu dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin, ilmu ekonomi, kemudian ekologis, kemudian ilmu sosiologi, juga ada ilmu hukum dan ilmu yang lainnya, tetapi itu yang relevan. Kemudian yaitu keterkaitan ekologis, yang mana pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Nah, tadi kita terus membicarakan tentang wilayah pesisir terpadu. Pesisir terpadu, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pesisir terpadu. Pesisir terpadu itu merupakan suatu proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, kemudian pemanfaatan pembangunan, dan juga perlindungan wilayah serta sumber daya pesisir dan lautan. Kemudian kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara terpadu, yang mana secara terpadu ini maksudnya tetap menjaga keberlangsungan sumber daya yang ada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian dalam materi saya ini, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.